Perkenalkan, nama saya Andy Ruswandi dari Surabaya. Saya owner dari Sultan Laundry. Saat ini Sultan Laundry memiliki 2 outlet di Sidodadi. Ini yang pertama yang sudah berjalan 1 tahun. Kemudian outlet yang kedua di Sumorame, masih satu kecamatan Candi, kurang lebih udah berjalan sekitar 4 bulan. Pertimbangan utama Snapdeal adalah pertama simple ya, sehingga cashless. Kedua, kenapa sih kok nggak koin, nggak kartu? Kenapa saya lebih milih ke langsung IoT ya, atau menggunakan barcode? Jadi untuk lebih mudahkan kontrol. Jadi konsumen itu kan tinggal scan, ya kan, mesin jalan, ya udah otomatis saya bisa ngecek uang udah masuk, sehingga cashless, tidak harus melalui pembayaran tunai lewat kasir, sehingga saya bisa ngontrol di rumah. Jadi saya juga bisa tahu hari ini mesin dipakai berapa kali, ada uang masuk berapa. Itu totally terkontrol lah. Penggunaan mesin itu nggak ada mesin yang jalan secara manual, semuanya itu jalan secara terkontrol. Jadi berawal dari sebelumnya kan saya juga punya laundry di Surabaya, tapi bukan Sultan Laundry ya, brand yang berbeda, tapi konsepnya konsep laundry rumahan, manual gitu kan. Manual, seiring waktu saya berpikir saya pengen mengembangkan dan punya karyawan, tapi gimana caranya supaya saya bisa ngontrol karyawan tanpa harus sering-sering ke outlet gitu kan. Sering-sering ke outlet, kemudian saya browsing teknologi apa aja sih yang ada yang terkait dengan laundry ini. Salah satunya kan SmartLink ini ya kan. Kemudian saya pelajari, saya kontak-kontakan dengan salah satu stakeholder ya, Pak Yuda ya kan. Saya pelajari, oh SmartLink seperti ini. Sehingga saya pilih SmartLink karena memang dari segi aplikasi juga bisa diunduh di Play Store ya. Cuma tinggal kita aktifasi ya kan. Dan relatif lebih mudah penggunaannya. Mungkin tinggal beberapa ada yang perlu ditingkatkan tentunya, seperti itu sih. Justru mau minimalisir ya dengan Snapdeal ini. Kenapa? Karena kan saya pernah dengar dulu sebelumnya saya berencana koin kan. Cuma katanya sih kalau vendor yang sama koinnya itu sama, jadi beli di sini bisa dipakai di tempat lain. Kalau ini kan istilahnya ya barcode ini hanya bisa dipakai di sini ya kan, seperti itu. Dan orang scan ya otomatis begitu lunas ya nyala, sehingga kan aku nggak perlu lagi foto bukti transfernya. Kenapa? Selama mesin jalan berarti uang masuk kan gitu ya. Uang nggak masuk pun bisa sih sebenarnya dengan cara owner ya. Jadi kalau kecurangan dari customer sih minim ya. Paling kalau resiko itu adalah ketika scan udah masuk kemudian mesin nggak jalan kan, itu ada proses tuh ya. Kalau prosesnya lama akhirnya nyalakan sama owner. Kalau nyalakan sama owner, di situ mungkin ada peluang, ada jatah mesin menunggu bisa dipakai oleh karyawan gitu. Itu sih resikonya di situ. Tapi selama kita monitor rutin sih terminimalisir. Ya lebih fleksibel nyantai. Jadi ada masalah mesin saya bisa nyalain dari rumah ya kan. Tinggal Pak ini mesin kok nggak bisa nyala, begitu saya cek oh ada masalah, ya udah sementara saya nyalain dulu sehingga customer tidak harus menunggu lama. Cuma memang tinggal proses berikutnya urusan saya dengan SmartLink. Nah, tantangan terbesar adalah edukasi customer ya, edukasi customer karena saat ini aja yang scan langsung sama bayar tunai masih banyak kan bayar tunai ya kan. Yang ngakalinnya awalnya saya ngakalin nyiapin HP toko, saya download installin OVO sama GoPay. Cuma di situ kan ada effort ya, saya harus ngitung OVO-nya habis berapa, uang cash masuk berapa, harus selalu disinkronkan. Itu salah satu effort ketika awal-awal. Seiring waktu saya juga baru tahu kemarin di info sama Pak Yuda ternyata ada sistem e-payment. Sebenarnya kan e-payment itu untuk customer sebenarnya kan dijualan. Cuma saya pakai untuk toko. Jadi toko pakai e-payment sehingga kalau ada yang cash ya tinggal scan e-payment. Tinggal setiap sore uang cash itu masukin ke laci dengan cara lewat top up. Jadi top up dibayarnya dari uang yang terkumpul kan, sehingga jadi terekod juga gitu kan, jadi terekod seperti itu. Karena kebetulan sih aku buka di sini udah langsung digital ya, udah langsung digital. Tapi memang tiap tahun, tiap bulan sih
alhamdulillah naik terus, walaupun sempat ada turunnya pas habis lebaran emang sempat turun, tapi ya relatif stabil lah. Tapi kalau di sini Sultan Laundry di Sudodadi sama Sumarame emang udah langsung saya putuskan digital gitu, karena yaitu saya pengen nyari yang ya cashless sehingga mudah monitor, karena kan harapannya saya bisa, maksudnya bisa punya banyak waktu lah di rumah gitu kan, nggak harus tiap hari ke sini. Ya kalau tips sih kan komprehensif ya, maksudnya nggak hanya dari sisi digital, tapi kan intinya gimana laundry kita laku kan gitu ya kan. Ya pertama tentunya juga lokasi ya, lokasinya harus strategis. Lokasi itu ya di pinggir jalan, mudah diakses, terus di lingkungan sekitar itu emang lingkungan yang kemungkinan bakal jadi customer laundry apa enggak. Itu kan beda antara perumahan, kampung, pinggir jalan, maksudnya itu kan tentunya beda. Emang itu di situ. Kedua, ya ini juga ketika memutuskan mau pakai digital itu juga harus disesuaikan. Customer-nya itu bisa ngikutin nggak sih dengan digital seperti itu. Tapi kalau dengan lingkungan ini sih, alhamdulillah saya rasa bisa ya, karena kemudian banyak komplek-komplek menengah ya, menengah ke atas lah gitu kan. Aku rasa menengah ke atas sih bisa ngejar gitu kan, bisa ngejar apa namanya untuk menggunakan teknologi ini. Kalau menengah ke bawah juga asalkan rajin diedukasi ya bisa sih, walaupun kadang-kadang mereka agak keder juga tuh, wah kayaknya sih mahal padahal belum tentu mahal gitu kan. Tapi begitu masuk ternyata lebih mudah ya. Intinya konsisten dan persisten.